Saya akan menuju ke rekan kami, Iva Musdalifah, langsung dari kawasan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Iva, bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, baik Iva, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di Bulukumba saat ini? Apakah warga sudah mulai untuk kembali beraktivitas dan apakah Anda melihat ada imbauan dari pemerintah terkait dengan peringatan tadi yang sempat disampaikan? Iya. Jadi pasca pemberitahuan tsunami dicabut oleh Kepala BMKG Pusat, warga kembali ke rumah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti yang terlihat di pesisir pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba ini, tidak ada aktivitas yang berarti, namun warga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tapi justru yang berdampak ternyata berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Martin. Jadi pasca gempa yang terjadi pada pukul 10:22 waktu Indonesia Barat tadi, warga benar-benar panik karena sangat terasa gempa yang terjadi di sana. Bahkan ada warga yang tengah mengikuti vaksin pun itu ikut berhamburan. Dan saat ini menurut Kepala BPD Kabupaten Selayar, sejumlah warga tengah mengungsi dan belum kembali ke rumah mereka karena masih takut dengan gempa tersebut, apalagi di sana terjadi ketinggian gelombang, Martin. Walaupun tidak terjadi secara signifikan, tapi tentunya hal itu sangat membuat warga trauma dan memilih untuk mengungsi ke tempat ketinggian seperti itu. Apakah Anda mendapatkan informasi mengenai dampak kerusakan baik itu di Bulukumba, di Bira, atau di Kabupaten Kepulauan Selayar? Kalau di wilayah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng sendiri yang memang ada jalur Laut Flores di sini sendiri tidak terjadi kerusakan yang berarti. Namun justru yang terjadi itu adalah di Kabupaten Kepulauan Selayar, di Kota Bentenge dan Pulau-Pulau Selayar sendiri itu banyak terjadi kerusakan, khususnya di Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimaranu, dan Kecamatan Pasilambena, itu yang berada di pulau-pulau kecil di Kabupaten Pulau Selayar. Bahkan saya sempat berbicara dengan Kepala BPD Kabupaten Selayar bahwasanya kemungkinan ada ratusan rumah di sana yang hancur akibat gempa yang terjadi di Laut Flores tadi. Dan untuk korban jiwa sendiri belum diketahui berapa, tapi untuk korban luka sudah ada laporan masuk yaitu 1 orang. Namun hingga saat ini pihak BPD masih melakukan pengkajian dan mencatat apakah ada korban susulan atau tidak, karena hingga saat ini baik pihak BPBD, pemerintah Kabupaten Selayar maupun tim SAR belum bisa ke pulau tersebut karena terjadi gelombang tinggi di wilayah Pulau Kayuwadi, Bonerate, dan Pasilambena. Katanya ada ketinggian gelombang yang signifikan yang terjadi di wilayah tersebut, Marvin. Baik, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari rekan yang ada di Selayar mengenai situasi terkini di Selayar? Kalau untuk situasi terkini di Selayar, warga masih panik dan mereka masih berada di pengungsian. Mereka berada di tempat ketinggian dan belum berani untuk turun ke daratan. Menurut hasil konfirmasi saya dengan Kepala BPBD Kabupaten Selayar. Tapi khusus untuk di pulau-pulau sendiri ini kami belum bisa mendapatkan informasi di sana karena di sana itu aksesnya sangat informasinya sangat kecil kita dapatkan. Untuk ke Pulau Kayuwadi sendiri misalnya butuh waktu 6 jam menggunakan speedboat untuk berada di lokasi, sehingga untuk pemerintah kabupaten sendiri saat ini pun masih menunda untuk ke sana karena terjadi naik air pasang di wilayah tersebut, Marvin, sehingga keberangkatan untuk tim SAR, BPBD, dan pemerintah Kabupaten Selayar baru dijadwalkan besok subuh seperti itu untuk menuju ke pulau-pulau Kabupaten Selayar yang terdampak pasca gempa pagi tadi. Baik, kami konfirmasi berarti untuk aparat seperti BPBD kemudian juga petugas-petugas lain dijadwalkan besok baru ke sana. Sementara itu kalau informasi yang Anda dapatkan sampai sekarang yang menuju ataupun berada di Selayar, berarti yang bertugas siapa berarti, Iva? Maksudnya Kepala BPBD Kabupaten Selayar sekarang sedang
berada di Kabupaten Selayar. Tim SAR juga berada di Kabupaten Kota Selayar. Khusus di pulau-pulaunya sendiri itu informasi yang didapat dari warga di sana atau kepala desanya di sana. Namun informasi yang saya himpun dari Kepala BPBD untuk Pulau Kayuadi, Kecamatan Takabonerate dan Kecamatan Pasimaranu dan Pasilambena itu terdampak gempa yang terjadi pagi tadi itu diperkirakan ada ratusan rumah hancur akibat gempa, Marvin. Baik, kalau akses dari Kepulauan Selayar menuju ke kepulauan-kepulauan kecil di sekitarnya itu termasuk sulit atau bisa dijangkau dengan mudah, Eva? Sebenarnya bukan masalah sulitnya, tapi waktunya yang ke sana. Jadi misalnya dari kota Kabupaten Selayar itu, kota Bentengnya menuju Pulau Kayuadi, itu butuh waktu 6 jam menggunakan speedboat. Namun karena kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat itu juga membuat tim SAR, BPBD dan pemerintah Kabupaten Selayar itu belum berani untuk menuju pulau-pulau tersebut yang terdampak, Marvin. Jadi belum diketahui bagaimana kondisi masyarakat di sana juga, apakah mereka panik atau seperti apa, karena akses yang ke sana itu yang memang sangat sulit, hanya bisa ditempuh dengan menggunakan jalur laut. Baik. Iva, bisa kami konfirmasi untuk wilayah Bantaeng, Bulukumba, kemudian Bira, apakah masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa? Kalau untuk di Kabupaten Bulukumba sendiri dan Bira, masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa. Begitupun di Kabupaten Bantaeng, pihak BPBD-nya juga sudah menghimbau agar masyarakat kembali ke rumah karena melihat kenaikan air laut juga tidak terjadi secara signifikan. Ini sangat berbeda dengan di kabupaten lain seperti di Kabupaten Selayar, Martin. Baik, Iva Musdalifah, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Terima kasih.